Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa ada pengamat yang mengatakan bahwa Gerindra dan Golkar sama-sama tak ingin mengusung Kaisang di Pilkada Jakarta. Nampaknya ya seorang Golkar dan Gerindra ingin menguji mentalitas seorang Jokowi ya. Apakah seorang Jokowi kepanasan kelabakan mereka ya ketika mereka tidak diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra? Karena kita lihat saja Partai Gerindra harus melihat potensi kekuatan dari seorang pemerintah, dari seorang Prabowo. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau seandainya Partai Gerindra mereka mendukung orang-orang yang kuat seperti Anies Baswedan, bukan tidak mungkin kekuatan dari seorang Prabowo itu ya semakin kuat begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya adalah seorang Prabowo itu butuh kekuatan. Apalagi ada undang-undang perubahan undang-undang dari One Team Press kepada DPA. Ini justru ya seorang Prabowo hati-hati begitu kan. Jangan asal mengusung orang ya. Ya percuma kalau mengusung orang tapi pada kenyataannya mereka pemerintahnya tidak kuat begitu ya. Ini ada pengamat yang mengatakan bahwa dari analisis ya mengatakan bahwa Gerindra dan Golkar sama-sama tak ingin mengusung Kaisang di Pilkada DKI Jakarta. Bisa saja bisa saja itu terjadi. Kenapa seorang partai Golkar mereka diduetkan Kaisang dengan Abah Alun begitu kan ya atau Yusuf Hamka? Karena itu tidak akan terjadi dan ikut hanya gertakan kepada seorang Jokowi begitu kan ya. Ini hanya menjadi menjadi uji mental kepada dari seorang Jokowi di situ begitu. Tidak mungkinlah Partai Golkar sembarangan mengusung orang yang tidak punya popularitas dan elektabilitas. Ini masalah soal efek bos di tahun 2029 nantinya. Makanya ya kalau Gibran surveinya hanya kecil segitu ya gimana untuk mau maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Analisis politik sebut Gerindra dan Golkar sama-sama tidak ingin ya mengusung Kaisang di Pilkada Jakarta. Sejak Prabowo menyindir terang-terangan partai mulai reposisi arahnya. Betul di situ begitu kan ya. Karena dianggap apa prestasi Gibran, apa dampaknya kepada seorang Prabowo nanti ketika mereka mereka berkuasa begitu. Ingat PSI itu ya kalau mereka kuat mereka akan berjalan sendirian. Kita lihat saja bagaimana ketika Anies Baswedan 2017 dikritik habis-habisan oleh PSI begitu kan ya. Tidak ada kesepahaman di situ. Grace Natali, Giring ya, dan para orang-orang yang masih sibuk terkait atau kader-kader dari PSI masih mengkritik Anies Baswedan soal itu. Tapi pada kenyataannya sekarang kita lihat saja sudah merengek sana sini ya, manuver sana sini, tapi tetap tidak laku. Masyarakat ketika melihat elektabilitas Kaisang begitu kan ya itu kecil, maka orang tidak akan memilih lagi di situ. Berkata jujur ini merugikan partai. Warga Jakarta bukan kaleng-kaleng, tersinggung kehadiran gubernur seperti itu ya. Jakarta tempat bermukim dan beraktivitas intelektualitas, sosialita dan tokoh-tokoh bangsa senior. Jangan lagi nanti lalu lintas Jakarta terganggu oleh foreigners bocil Jakarta 1. Kata netizen, ya survei cuma 1% walaupun logistiknya bisa tak terbatas. Hanya satu yang dipermainkan, ya hanya satu. Kata netizen, bansos. Jadi rasionalitas dari para pemilih ya, terutama di wilayah DKJ ini begitu kan, menunjukkan bahwa kalau tidak punya pengalaman ya tidak tidak punya prestasi ya mungkin tidak akan dipilih di situ begitu ya. Mengapa Ahok itu sangat tinggi walaupun mereka bukan incumbent? Karena pada kenyataannya mereka sudah pengalaman. Mengapa Anies Baswedan itu tinggi di atas angin? Karena mereka punya prestasi, punya pengalaman, punya gagasan, punya mensejahterakan masyarakat yang ada saat ini. Tapi kalau Gibran berkuasa, kalau Kaisang berkuasa, kita tunggu saja begitu kan ya. Apa yang mau dilakukan? Kan begitu logikanya. Analisis politik Ray Rangkuti berpendapat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra sejak awal tidak terlalu mendorong Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep untuk maju di pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024.
Rai menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang ya, dia mengatakan bahwa Gerindra ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan ya mereka itu inginnya Ridwan Kamil. Ketika Ridwan Kamil didorong Jakarta, sepertinya Gerindra tidak terlalu konsen siapa wakilnya. Mau Kaisang, mau siapapun, yang penting itu Ridwan Kamil ke Jakarta. Bahkan menurut Direktur Lingkar Madani, saat ini Gerindra makin tegas untuk tidak mendorong Kaisang. Makin tegas sekarang ini setelah mereka menyatakan 3 pilihan mereka untuk Jakarta: Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. 3 nama ini tidak menyebut Kaisang sama sekali dan orang dekat dengan Pak Jokowi juga, ujarnya. Berdasarkan hal itu ya, lanjut dia, secara tidak langsung ya Gerindra sudah mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan mengusung Kaisang di Pilkada Jakarta. Ya kita lihat saja, sudah benar di situ begitu kan. Katanya tidak mau mengusung kabarnya tidak mau mengusung atau mendeklarasikan Kaisang sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Terus kemudian Rai sebagai pengamat ini begitu kan ya, bercerita lagi bahwa pilihan mereka cuma 3. Kalau bukan Ridwan Kamil ya ada Anies dan ada Ahok, bukan Kaisang katanya. Artinya secara tidak langsung ya Anies itu biasa menjadi pertimbangan sebagai kekuatan. Makanya Partai Gerindra itu jangan ambil pusing masalah soal terah Jokowi begitu kan. Kenapa? Kalau Partai Gerindra mereka mendukung Anies Baswedan dan mendeklarasikan Anies Baswedan, saya yakin dan saya yakin-yakinnya orang akan melihat potensi itu kepada Partai Gerindra. Orang akan menjudge bahwa Partai Gerindra akan benar-benar membangun bangsa dan negara tanpa ada kepentingan. Walaupun di balik ini ada kepentingan, ingin seorang Prabowo kuat dalam pemerintahannya, harus gandeng Anies Baswedan. Ini harus gandeng Baswedan biar tidak blunder begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ada prestasi Anies Baswedan di Jakarta ya, kalau ada prestasi Anies Baswedan di Jakarta, lalu kemudian Partai Gerindra mengusung Anies Baswedan sampai menang, maka yang dibaca di situ adalah pasti Prabowo-nya, bukan dibaca Anies Baswedan-nya. Ya pasti Anies Baswedan juga mengatakan, wah ini atas perintah seorang Prabowo, ya seorang presiden, ini atas dasar presiden dan ini dan sebagainya, bekerja sama di situ, artinya ada simbiosis begitu kan. Itu yang kita lihat. Makanya kalau Partai Gerindra mengusung Kaisang ya agak jauh begitu kan. Nggak tahu, dalam dunia politik kan kita tahu begitu kan. Bahkan mereka bercerita dan berpendapat bahwa Golkar ya mewacanakan untuk mengusung Jusuf Hamka. Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa mendorong Kaisang Pilkada Jakarta merupakan hal tidak realistis. Mengapa? Ya kita lihat saja, Jusuf Hamka diduetkan dengan Kaisang atau Kaisang Jusuf Hamka. Maka Jusuf Hamka di situ kan elektabilitas dan popularitas mereka kecil. Jangan-jangan ini menjadi ledekan ya kepada seorang Jokowi di situ begitu ya. Ini wallahu alam, kita lihat saja. Karena sebuah realitas itu, apakah seorang partai Golkar menguji mentalitas dari seorang Jokowi, bagaimana anaknya diduetkan Jusuf Hamka, yang kemudian Jusuf Hamka sudah membantah tidak punya logistik katanya begitu kan. Walaupun ada begitu. Ini secara tidak langsung tidak akan menemukan titik temu di situ. Makanya masyarakat ya masih ambigu soal itu begitu kan ya. Tetapi Golkar katanya begitu kan ya sudah deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan ke Jakarta ya. Dan bahkan dia punya kader di Jakarta namanya Jusuf Hamka alias apa? Alias mereka secara tidak langsung juga mau menyatakan dan mendorong Kaisang di Jakarta itu tidak realistis ya. Maka menurut pengamat Rai ini yang menyebutkan 2 partai politik besar Koalisi Indonesia Maju ya menolak untuk mengusung Kaisang di Pilkada DKI Jakarta. Ya, ini kalau menolak ini gimana begitu? Tinggal Partai Demokrat dan Partai PAN yang mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Ya kita lihat saja. Makanya sebagai seorang Partai Gerindra harus sama ya. Posisinya harus sama, artinya merangkul ini semua begitu kan. Sebagai bentuk kekuatan dari pemerintahan Prabowo. Kalau Partai Gerindra ini tidak dirangkul semuanya, jelas ada geng begitu kan ya di situ begitu kan. Nampaknya dari koalisi PDIP, PKS ya, Nasdem dan PKB, kalau mereka jelas-jelas mengusung Anies Baswedan, jelas mereka Anies Baswedan menjadi kuda hitam sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo dan Jokowi. Kita lihat saja, bisa-bisa Anies Baswedan dipromosikan sana sini begitu kan ya. Orang akan melihat, wah ini gubernur rasa presiden. Ya kita lihat saja realitasnya begitu kan.
Makanya saya berpikir bahwa ya jangan sampai Partai Gerindra ini lengah begitu kan. Hanya mengusung seorang Jokowi, mengusung sana sini. Prabowo juga punya kekuatan, ingin punya kekuatan. Dengan cara apa? Pilihlah dan dukunglah di daerah-daerah yang kemudian punya potensi begitu kan sebagai kekuatan pemerintahan dari seorang Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di subscribe karena ada berita-berita viral dan menarik setiap harinya.